aku iseng ya. Coba aku minta satu kata aja, satu kata buat pejabat di Indonesia dari kalian semua. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Hidup Jokowi! Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Udah lihat ini ulasan tentang beberapa kejadian alam di awal tahun 2026 di videoku yang itu? Nah, kalau belum kalian pasti lihat nih. Di situ nanti kalian tinggalin komentar ya. Aku harus Aku harus elaborasi lebih dalam apa enggak kira-kira. Karena ada beberapa ya hal yang memang aku belum sampaikan. Mungkin nanti aku sampaikan secara berkesinambungan. Nah, di video yang kali ini aku akan coba memprediksikan, meramalkan lah, boleh lah disebut meramalkan, disebut memprediksikan eh, gejolak geopolitik dan geososial yang ada di masyarakat. Karena lagi-lagi di akhir 2025 ini waduh, masalah masih apa ya? Bisa dibilang masalah enteng, bisa dibilang masalah berat. Tapi contoh kasus ijazah palsu itu masih terus bergulir. Terus kemudian kasus korupsi masih nggak karu-karuan. Kemudian koordinasi antara pemerintah ini masih juga nggak karu-karuan. Kemudian ada lagi, nah ini yang agak seru. Kok ada loh RK sama Aura Kisah itu, gimana ya kayak gitu. Oke lah, kita bakal coba prediksikan ya. Maaf aku sama ngerokok karena ini nuansanya udah malam banget ini. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Oke, aku kasih landasan berpikir dulu ya sedikit ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini oleh bapak bangsa, bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia ini kan sebenarnya dicita-citakan untuk mengelola negara ya, untuk membantu mengelola agar semua masyarakat yang ada di dalam wilayahnya itu sejahtera, teman-teman. Pak Mahfud itu pernah bilang kalau seumpamanya dikelola dengan baik dan benar, Mahfud MD ya, seumpama dikelola dengan baik dan benar, satu kepala di Indonesia itu bisa dapat 20 juta per bulan sebenarnya, seperti itu. Nggak tahu lah ya, itu hitung-hitungannya Profesor Mahfud MD yang aku juga nggak tahu hitungannya dapat dari mana. Tapi aku percaya sih kalau seperti itu. Nah, sayangnya cita-cita para pendiri bangsa, ya cita-cita para pendiri bangsa yang sekarang ini di tahun 2026, 2025 akhir 2026 awal, Presiden Indonesia sudah ke-8, ini kok kayaknya makin jauh dari cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45 ya. Ya undang-undang udah diganti, Undang-Undang Dasar udah diganti, ya udahlah nggak apa-apa, semau-maunya lah. Lah kemudian banyak hal yang akan jadi timbul konflik. Karena apa? Ya karena gini analoginya teman-teman. Kalau semut sekecil-kecilnya semut itu semakin lama semakin diinjek, dia pasti gigit, teman-teman. Pasti. Karena itu adalah self defense-nya. Nah, masyarakat Indonesia yang sudah, ini istilahku ya, tolong maafkan istilahku, yang sudah dibodohkan, kalau aku bilang dibodohkan karena apa? Karena dari dulu kampanye dulu itu, debat ide, debat gagasan dan lain sebagainya, di akhir-akhir ini pemilu ini cuman ya remeh aja, joget-joget, gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Kok menurutku mutunya berkurang ya, mutu kampanyenya ya. Aku nggak meragukan sama sekali mutu orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pak Prabowo orang pinter kok, Pak Prabowo itu orang cerdas. Tapi entah kenapa somehow masyarakat Indonesia masih gampang terbawa ke hal seperti itu. Dan inilah yang memang diadu teman-teman. Karena apa?
nantinya orang-orang yang illuminated itu tercerahkan, itu bahasa aku ya. Orang-orang yang tercerahkan, yang mempunyai idealisme tentang kebangsaan, yang mempunyai idealisme tentang perjuangan, ini nanti bakalan nggak terima dong kalau negaranya dirongrong oleh orang-orang itu sendiri. Loh, negara dirusak oleh beberapa orang untuk melanggengkan hegemoni politiknya. Ya kalian tahu lah ya, kira-kira golongan mana yang mengagung-agungkan hegemoni politiknya. Politik dinasti lah, kalau nggak salah sebutannya para politikus, politik dinasti lah. Itu golongan yang mana. Dan kemudian teman-teman, kita perlu ingat juga ya, ada sebagian kecil kelompok yang terus bersuara, namun masih terpecah-pecah. Memang dibikin seperti itu, memang masih terpecah-pecah dan dibikin tetap seperti itu. Karena apa? Kalau suara-suara itu kemudian bersatu, akan didiskreditkan orang-orangnya. Karena orang-orang ya tentunya orang-orang punya masa lalu. Aku ini banyak salah, aku ini banyak dosa. Untungnya aibku masih ditutup. Kalau aibku nggak ditutup, waduh, aku bukan siapa-siapa teman-teman. Jadi ada hal yang memang harus dilakukan di bulan Februari akhir. Lagi-lagi di bulan Februari akhir ya. Nanti akan terjadi sesuatu pergerakan di Indonesia ini yang berhubungan dengan satu tokoh sentral. Tolong kalian ingat, kalian tebak-tebak sendiri. Yang jelas ini orang hampir tiap hari muncul di berita kok. Orang ini tetap muncul di berita. Satu tokoh sentral yang ada di Indonesia, bukan Pak Prabowo pokoknya. Nah, tokoh ini nanti akan jadi apa ya? Bisa dibilang akan kehilangan hegemoni dan kekuasaannya. Nggak percaya? Ya udah, moga-moga aku bener. Kalau biasanya aku bilang moga-moga aku salah, tapi kali ini aku bilang moga-moga aku bener. Kemudian nanti akan ada pergerakan masyarakat yang kemudian akan kembali diredam. Kalian tahu nggak cara meredamnya yang kali ini? Sebenarnya aku tahu, cuma aku nggak enak ngomongnya, nggak bisa ini dipublish. Jadi gini aja, sedikit clue aja buat orang-orang yang mengerti tentang bahasa semantik ya. Jadi gini, ada orang baik, good cop and bad cop. Polisi baik dan polisi jahat ya. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi Vrindavan. Satu polisi ini ngebukin, satu polisi ngebaik-baikin. Nah, nanti ini kan sama, tujuannya sama. Biar orang-orang ini keluar, biar orang-orang ini spill, istilah anak sekarang, ya kan? Nah, memang dibikin seperti itu. Nanti akan ada itu operasi intelijen, teman-teman. Itu operasi intelijen. Akan ada orang-orang yang sok baik, kemudian akan ada orang-orang yang sok keras. Nah, mungkin aku termasuk salah satunya. Nggak tahu aku yang sok baik apa yang sok keras. Nah, itunya nanti akan bukan lagi mengarahkan opini masyarakat ya, tapi memang mengaduk biar permasalahan utama bangsa ini nggak timbul. Kalian tahu nggak, teman-teman? Kalau permasalahan utama bangsa ini timbul, ngeri kalian, nangis kalian lihatnya. Ya karena memang ada ya di buku Go Split itu, ada juga istilah yang namanya fail state atau negara gagal. Amit-amit Indonesia jangan sampai Indonesia jadi negara gagal. Tapi tanda-tanda untuk menuju 2045 Indonesia emas di tahun 2026, which is sekitar 20 tahun lagi. Kok tanda-tandanya belum ada, malah tanda-tandanya makin dulu bencana nggak ada loh teman-teman, bencana kayak yang di Aceh itu nggak ada loh. Ini juga merupakan kebijakan ya, merupakan kesalahan kebijakan. Kok bisa hutan dipotong-potong seperti itu, nggak diawasi, nggak dikelola, kok bisa? Aku ini pendukung plastik teman-teman, aku ini pendukung kertas plastik itu loh. Kenapa? Ya karena plastik itu ada biar pohon-pohon itu nggak ditebang, tapi pengelolaannya perlu diperhatikan. Nah seperti itu. Kembali lagi, hubungan luar negeri ini kalau aku bilang Pak Prabowo masih tertutup kabut. Hubungan luar negeri Indonesia ini baik teman-teman. Bahkan beberapa kali Indonesia ini sebenarnya kedatangan investor, entah itu yang memindahkan pabrik dari Vietnam karena perang dagang gitu loh. Tax US itu loh, US tax itu loh. Kalian perlu baca itu beritanya sebenarnya. Nah, tapi lagi yang tadi aku bilang, cita-cita pendiri bangsa
untuk membagi kemakmuran semakmur-makmurnya untuk masyarakat. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata enggak seperti itu. Masih banyak oligarki-oligarki yang kaya minta ampun, kaya mblegeduk. Kalau bahasa bahasa Jawaku ya, kaya mblegeduk banget. Tapi kesenjangan sosialnya masih banyak banget orang-orang yang nggak bisa makan. Aku sering lewat tol kan, katanya Indonesia ini banyak orang kelaparan dan lain sebagainya. Tapi kok bolak-balik mobil baru, teman-teman. Mobil baru itu masih mondar-mandir warawiri. Jadi gimana? Ini adalah hal yang patut kita perhatikan, patut kita perhitungkan, dan patut kita perjuangkan. Gimana ini? Gimana Indonesia biar nggak kayak gini lagi nih, gimana? Ini termasuk bela negara. Negara dan pemerintahan, ini 3 hal yang berbeda. Aku cinta negeriku. Aku cinta, 100% aku cinta negeriku. Tapi negara dan pemerintahan itu hal yang berbeda, teman-teman. Mandat, mereka itu para pemilik mandat, teman-teman. Nah, jadi kembali lagi, pergerakan-pergerakan itu pasti akan muncul. Tergantung kita sekarang, apakah kita bisa memperjuangkan perjuangan yang kita anggap benar. Paling nggak kita anggap benar aja lah. Karena apa ya, kalau kita pakai kebenaran absolut itu nanti susahnya minta ampun. Kebenaran absolut itu cuman punyanya Allah. Tapi paling nggak kita harus memperjuangkan kebenaran yang miliknya orang banyak ini loh. Ya masa sih ada orang-orang yang korupsi, kemarin ada korupsi ratusan triliun, puluhan triliun, terus jembrengin duit triliunan di konferensi pers itu apa itu? Alhamdulillah uang negara bisa diselamatkan. Tapi asal kalian tahu, yang terakhir kan 6,6 triliun ya. 6,6 triliun kalau dibandingin APBN Indonesia yang sekitar 8.000-9.000 triliun, itu kalau hilang 6,6 triliun itu nggak berasa, teman-teman. Nah, seperti itu. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang nanti belum masuk ke APBN, pengelolaannya belum masuk ke APBN. Itu yang nikmatin siapa? Oligarki, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau belum dimasukkan ke APBN, ya tambang-tambang itu loh, tambang-tambang, perkebunan, kemudian pengolahan lahan, hutan, dan lain sebagainya. Itu kalau belum masuk ke pendapatan negara, itu nggak bisa dianggap korupsi, teman-teman. Jadi kita perhatikan aja. Aku bakalan ulas jauh lebih dalam. Karena ya ini, satu lagi ini tanggung jawabku ya, untuk bersuara. Ya udah, aku harap kalian juga mau bersuara, dan aku iseng ya. Coba aku minta satu kata buat pejabat di Indonesia dari kalian semua. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.